warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haryono SPD MSI selaku Kepala TK Putra Bangsa Warujayeng, yang saya hormati rekan CGP Ibu Galih Sanding dan rekan-rekan Kepala TK dan juga guru TK se-Kecamatan Tanjung Anom yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata guru penggerak, calon guru penggerak dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haryono selaku Kepala TK Putra Bangsa yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengadakan diseminasi budaya positif aksi nyata calon guru penggerak. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan Kepala TK dan juga guru-guru Kecamatan Tanjung Anom yang telah berkenan hadir meluangkan waktu dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang saya laksanakan. Teman-teman, ibu bapak guru, ibu bapak sekalian, hari ini saya mengadakan diseminasi budaya positif dalam rangka melaksanakan tugas calon guru penggerak di modul 1.4. Di sini nanti saya bukan bermaksud menggurui panjenengan sedaya, cuman hari ini saya ingin membagi pengalaman, membagi pemahaman, juga membagi pengetahuan tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru, budaya positif awal diseminasi itu yaitu penyebaran informasi yang telah didapat. Maksudnya adalah saya sudah mendapatkan ilmu atau informasi terlebih dahulu dari panjenengan, sehingga saya berkewajiban untuk menyebarkan ilmu tersebut. Ngoten nggih? Kemudian untuk budaya positif. Nah, untuk budaya positif, kira-kira di benak ibu-ibu itu budaya positif itu apa ya? Monggo yang pengen berpendapat di benak panjenengan sedaya, kalau budaya positif itu apa? Kebiasaan yang baik. Betul, kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Tuh. Ada lagi? Contohnya kebiasaan yang baik. Berdoa sebelum belajar, sebelum kegiatan. Nah, doa mau makan. Masuk kaki kanan. Nah, masuk ke dalam kelas dengan kaki kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum. Oke. Itu juga budaya baik. Nah, budaya positif merupakan kebiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya merupakan sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi, di dalam budaya positif itu terdapat
kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga bisa menciptakan ataupun menumbuhkan karakter yang sudah ada di dalam diri peserta didik dan juga warga sekolah supaya menjadi lebih baik lagi. Ngoten nggih? Nah, budaya positif mengaplikasikan nilai-nilai keyakinan sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang bertanggung jawab, yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ini kan waktunya pengimplementasian kurikulum merdeka, Bu. Sehingga digaung-gaungkan untuk profil pelajar Pancasila, gitu. Segitu juga dengan di pendidikan guru penggerak juga digaung-gaungkan mendidik anak atau mendidik peserta didik itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ngoten nggih? Nah, di profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi, Ibu-ibu? 6, betul. Yang pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Jempol, hafal. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ibu-ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini merupakan paling utama dari semua profil dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila tersebut. Karena apa? Kalau profil yang pertama, profil pelajar Pancasila dimensi pertama itu bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu sudah lekat, sudah kuat di dalam hati peserta didik kita. Pastinya nanti untuk dimensi-dimensi yang lain, dimensi berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, nanti akan mengikuti di belakang. Iya, mengikuti dengan sendirinya. Ngoten nggih? Nah, kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global berkaitan dengan peserta didik yang memiliki nilai toleransi, nilai untuk menerima keberagaman baik dalam agama, suku, budaya dan juga agama, ya ras ya, agama dan ras. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Ini bisa diterapkan dengan cara bekerja sama dalam membersihkan, contohnya dalam membersihkan lingkungan sekolah, juga berbagi, terus menerima semua hal dalam kehidupan bersama atau pribadi. Sudahkah di lembaga Ibu menerapkan gotong royong? Sudah alhamdulillah. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Peserta didik dituntut mandiri dan mampu bertanggung jawab dalam proses dan hasil belajarnya. Jadi anak-anak itu dilatih supaya anak-anak itu atau peserta didik itu untuk mandiri. Mandiri dalam apa? Mandiri dalam proses maupun hasil belajar. Nah, proses ataupun hasil belajar ini tidak hanya di dalam pembelajaran. Di dalam pembiasaan pun anak-anak juga harus dipelajari untuk mandiri. Contohnya nopo Bu?
Betul, memakai sepatu sendiri. Oke, jempol. Kemudian yang kelima, kreatif. Peserta didik perlu kreatif yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Berarti yang asli ya Bu, yang asli. Oke, yang asli, orisinal. Berarti itu kreatifnya itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, nggih. Nggak sampai kreatif po, nggak sampai gambar semua api, enggak. Tapi dari dalam dirinya sendiri, nggih. Kemudian yang selain itu, karya tersebut tentunya harus bisa bermanfaat, punya arti serta berdampak baik. Jadi kreatifnya anak-anak itu, kreatifnya peserta didik itu nanti akan mempunyai manfaat dan juga mempunyai arti. Kemudian yang keenam, bernalar kritis. Peserta didik mampu memproses informasi. Jadi kalau supaya anak-anak itu, peserta didik itu bisa bernalar kritis, kita dengan jalan bertanya jawab. Nah, ketika tanya jawab itu nanti anak-anak pasti berpikir keras. Nonton nggih? Anak-anak pasti berpikir keras, tapi keras dalam arti anak-anak itu benar-benar berpikir untuk menjawab. Dan jawaban anak-anak itu, peserta didik kita itu tidak ada jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Nonton nggih? Oke, sekarang kembali ke budaya inti. Ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu yang hebat, yang pertama, konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Begini Ibu, seumpama saya mau mengepal tangan, saya kepal tangan saya, terus ada Bu Eni yang pengen melepaskan. Bu Eni sekuat tenaga pengen melepaskan kepalan saya. Kira-kira bisakah Bu Eni melepaskan kepalan tangan saya? Kira-kira bisa nggak? Bisa? Dengan sekuat tenaga. Ya, dengan sekuat tenaga ya. Nah, ini Ibu, ini yang namanya kontrol. Walaupun Bu Eni mau melepaskan kepalan saya bagaimanapun juga, tapi kalau saya tidak ingin melepaskan, nah tidak bisa. Berarti kekuatan ataupun posisi yang seperti ini bisa dibuka dan dilepas ataupun semakin dikuatkan oleh diri kita sendiri. Jadi yang mengontrol kita itu siapa Bu? Diri sendiri. Tidak ada yang mengontrol orang lain. Yang mengontrol adalah diri sendiri. Oke. Nah sekarang ya. Nah, ini Ibu, perubahan paradigma belajar itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi
sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disinggung ya, profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ibu-ibu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi lingkungan belajar individu setiap peserta didik. Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid, yaitu guru memfasilitasi kebutuhan peserta didik sesuai kebutuhan masing-masing, baik dari kesiapan belajar, bakat atau minat, dan juga ini kurang satu ya Bu, profil belajar. Dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya dapat memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik. Pembelajaran yang lebih bermakna dan proaktif akan terlaksana sehingga sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam maksudnya karena anak-anak itu masih kecil, ya kita bimbing, kita arahkan, kita tuntut selayaknya anak kecil. Okay. Kodrat alamnya anak kita di PAUD, anak-anak kecil, kita sewaktu memberi pembelajaran di kelas seperti anak yang sudah SMP atau SMA. Bisakah seperti itu? Tidak, berarti tidak sesuai dengan kodrat alam. Nah, kemudian kodrat zaman. Kita hidup di era berapa Bu? Di era abad 21. Nah, apa anak-anak kan pinter sosmed Bu, gitu. Mungkin dengan kita lebih pintar anak-anak. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, ya, harus menuntun dan mengarahkan peserta didik kita supaya walaupun anak didik itu memegang HP, tapi memegang HP-nya itu bermanfaat. Nih, seumpama diberikan permainan yang membuat anak-anak itu seperti teka-teki itu Bu. Oke, jadi nah ataupun mencari jejak. Ya, mencari jejak itu kan seumpama di sini ada gambar sekolah. Nah, di sini ada gambar anak yang sudah memakai seragam, sudah siap untuk berangkat sekolah. Nah, kemudian itu anak-anak boleh di HP itu kan ya, terus diberi di tombol, biasanya kan ada Bu, saya punya. Ini coba diberikan jalan, suruh mencari jalannya menuju ke sekolah. Itu ada. Jadi kodrat zaman itu karena kita hidup di zaman era abad 21 ya, dengan mau nggak mau kita juga harus mengikutinya saat membimbing anak, menuntun anak, ataupun anak-anak sedang bermain HP, Ibu. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif. Ada pernyataan Bu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut panjenengan setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Betul. Karena apa Bu? Hukuman akan membuat anak iya, down bisa, mungkin dendam bisa, iya, nah semakin marah ataupun tambah semakin menjadi-jadi. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti bernyanyi
ataupun merapikan mainan sendiri itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Setuju. Awalnya saya ataupun Bu Gali juga seperti itu, Bu. Penghargaan itu mesti anak-anak mesti senang dan motivasi. Gitu ya, Bu? Ternyata ibu-ibu untuk pemberian penghargaan ataupun memberikan hukuman yang bersifat positif itu salah. Ya, salah ibu-ibu. Iya, dulu saya juga gitu, Bu. Ya, alhamdulillah dengan mengikuti calon guru penggerak ini, saya semakin tahu, oh, walaupun itu hukuman yang positif, iya, saya berpikir tak kasih benten nyanyi lah, dia keliru, dia berbuat salah, tak nyanyi, tak suruh nyanyi. Iya. Tapi kadang anak kan, nah, terus kadang kan juga anak terus down. Ya, sebenarnya dia kalau berani Bu. Cuman mungkin malu pada dirinya sendiri, ataupun dia beranggapan nanti kalau dia bernyanyi dan ada kelirunya mesti diboyai sama teman-temannya. Itu kan juga nanti anak buat down ya, Bu ya. Ya. Nah, terus penghargaan. Nah, penghargaan juga begitu. Anak ini tak kasih bintang karena hari ini sudah berangkat lebih pagi. Kemarin-kemarin itu dia sering terlambat. Kemudian karena pagi ini dia berangkat lebih pagi, diberi bintang. Ya. Diberi penghargaan. Nah, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan peserta yang lain? Aku loh berangkat pagi terus, gak tahu diberi bintang sama Bu Endang. Lah kamu, Vino, baru sekali berangkat sekolah, berangkat pagi sudah diberi penghargaan sama Bu Endang. Bagaimana? Terjadi kecemburuan sosial. Otomatis terus anak juga, aku gak diberi bintang, malingmu. Tuh, berarti juga bisa merusak hubungan, gitu. Hubungannya sing Vino kalau sing dia tadi, dia baru setiap hari berangkat pagi sama Bu Ina nggak dikasih penghargaan, tapi sing Vino-nya yang baru berangkat pagi sekali diberi penghargaan. Akhirnya Vino sama dia mesti musuhan. Iya. Nah, dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Nah, maksudnya bagaimana? Sebana tadi ada tata tertib ya, Bu. Ada tata tertib masuk jam 7. Nah, otomatis yang namanya kita budayanya disiplin. Yo, berangkat sebelum jam 7. Tapi itu dari dalam diri sendiri apa karena ada tata tertibnya tadi, Bu? Nah, berarti tata tertib kita patuh datang jam 7 karena patuh pada tata tertib atau supaya kita dikatakan disiplin, bukan berasal dari bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
dan serta mengembangkan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan atau penghargaan ataupun reward ataupun ancaman ataupun hukuman. Nah, itu yang namanya disiplin positif. Itu berarti dari dalam diri. Aku ben diomong disiplin, aku ben diomong tertib, tak berangkat besok ben supaya aku mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward. Nggih. Nah, ngalem ben supaya itu wah. Nah, ataupun takut karena ada tata tertib, kalau melanggar ada hukumannya atau sanksinya. Aku kena, saya kalau disuruh, kalau berangkat siang terlambat, saya pasti suruh ngepel. Berarti kan dia takutnya kepada hukuman atau ancaman tadi. Nggih. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik mempunyai tujuan, yaitu apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau disiplin positif itu termotivasi dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena takut kepada kepala sekolah, gitu? Bukan karena takut nanti teman sejawat kita mengolok berangkatnya siang. Nah, bukan itu. Disiplin positif itu dari dalam diri kita sendiri. Kita mau berangkat pagi, kita mau melaksanakan apa yang baik, itu termotivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena pengen dapat penghargaan ataupun takut kepada kepala sekolah. Nanti Ibu, lanjut. Nah, kalau di dalam tata tertib itu ada hukuman ya Bu ya, ada hukuman ataupun ada sanksi. Nah, kalau di disiplin positif itu tidak berlaku, berlakunya adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah suatu tindakan atau akibat terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan tujuan yaitu untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada peserta didik kita, sehingga akan muncul kesadaran akan tanggung jawab dari dalam dirinya sendiri, sehingga disiplin itu muncul dari dirinya sendiri tanpa adanya paksaan atau ancaman dari siapapun. Oke. Jadi konsekuensi itu ya, disiplin positif ada konsekuensinya. Namun konsekuensinya itu untuk melatih ataupun menumbuhkan rasa tanggung jawab, bukan karena hukuman ataupun nanti akan mendapatkan sanksi ya Bu. Nah, ini ada contoh konsekuensi. Bila merusak berarti harus memperbaiki. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi kalau melihat contoh, ada dua contoh seperti ini Bu. Ini merupakan contoh dari konsekuensi ya Bu. Nah, kalau kita bila merusak berarti kita harus memperbaikinya. Kalau kita mencoret
mencoret-coret meja, berarti kita harus membersihkannya. Berarti konsekuensi itu apa? Dengan kata lain apa, Bu? Tanggung jawab. Ada sebab, ada akibat. Jadi bukan nanti kalau datang terlambat atau ini aja ya, kalau merusak harus mengganti. Tidak. Itu kalau tata tertib, kalau sanksi atau hukuman di tata tertib. Tapi kalau di konsekuensi itu bila merusak, ya harus memperbaikinya. Jadi ada sebab merusaknya, akibatnya apa? Akibatnya ya harus memperbaikinya. Ngerti nggih? Nah, apabila peserta didik sudah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, mereka akan belajar bahwa perbuatan yang sudah dilakukan tersebut adalah salah. Nah, jadi mikir, Bu, konsekuensinya ini. Aku kok nak merusak mainan iki, aku berarti harus memperbaikinya. Nah, berarti dia kan sudah tahu kalau dia berbuat seperti itu, berarti nanti akibatnya seperti ini. Ngoten nggih? Nah, sehingga peserta didik itu akan tahu perbuatannya itu, kalau dia merusak, perbuatannya merusak, berarti dia harus memperbaikinya. Berarti supaya dia tidak merusak, supaya dia tidak merusak, dia tidak bisa, supaya dia tidak memperbaiki, tidak usah merusak. Jadi dia tahu perbuatan kalau merusak itu adalah salah. Lanjut Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, konsep inti dari disiplin positif yang ketiga yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar supaya bisa mendapatkan yang kita inginkan. Seperti itu Bu. Nah, sekarang kebutuhan 5 dasar kebutuhan itu apa saja? Nih Bu, 5 kebutuhan dasar itu menurut Dr. William Glasser dalam choice theory, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ditandai dengan makanan, kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan minuman, pakaian, kesehatan dan juga rasa aman. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan yang sebelah sini ya Bu. Enggak ada ini ya Bu. Ada penguasaan. Nah, penguasaan ditandai dengan apa? Harga diri yang tinggi. Kemudian keinginan untuk dianggap. Kemudian selalu menjadi pemimpin. Terus berprestasi, pengen diakui dan juga pengen didengar. Itu penguasaan. Anak peserta didik kita, saya contohkan peserta didik aja. Nah, peserta didik kita
ada peserta didik saya yang bernama Dea. Dea itu memang Bu, anaknya berprestasi, anaknya pinter, membaca sudah lancar, bercerita sudah berani, dengan kata-katanya sendiri itu bisa Bu. Terus yang paling saya kagumi apa Bu? Dia kalau sudah mendengar musik apapun itu pasti gerak. Terus gerakannya itu walaupun itu musiknya itu panjang, gerakannya dari awal sampai akhir tidak ada yang sama Bu. Pokoknya dia gerak Bu, gerak. Tapi saya amatin, saya video Bu, saya amatin dari awal sampai akhir, gerakannya nggak ada yang sama. Tapi karena dia seorang penguasa, dia pengen memimpin, dia nggak mau. Dia sewaktu menari, dia saya sejajarkan dengan temannya, nggak mau. Aku di depan Bu Endang, teman-temanku biar meniru aku, gitu Bu. Iya, terus lagi apa? Dia kalau ke teman-temannya, sini yo. Jadi dia itu pengen menguasai teman-temannya ini supaya apa? Iya, supaya nurut. Ayo melu aku gak tak wenehi lu, aku gak tak ajarin nari lu, gitu Bu. Itu contoh murid saya, okay. Kemudian kesenangan itu bisa diterapkan di bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, seneng lah ya mesti bisa tertawa ya Bu ya. Nah, terus sumringah. Nah, sewaktu anak bermain, kalau senang berarti pasti bahagia. Gak mungkin bocah seneng pas bermain hatinya seneng kok cemberut, pasti bahagia. Kemudian kebebasan, ya, kebebasan ada mandiri, ada kebebasan ya Bu. Kebebasan itu bisa untuk diterapkan di mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasan. Berarti kebebasan itu tidak serta-merta bebas ya Bu. Kita sebagai guru, walaupun membebaskan anak-anak atau peserta didik, tetap kita tuntun, tetap kita arahkan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu bisa diterapkan di rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Seumpama gini Bu, ada peserta didiknya panjenengan itu di dalam kelas bergerak nggak mau duduk ya. Terus setelah itu jangan, kenapa ya anak ini, pasti mikirnya gitu ya Bu, kok gak gelem. Nah, terus koncone kok dijaraki wae. Nah, ada apa ya? Nah, kemudian dilihat di guru atau pendidik itu ya harus paham seperti ini. Kenapa? Terus kadang-kadang ngundel ke jenengan. Nah, berarti itu tandanya bahwasanya anak itu di rumah kurang kasih sayang. Jadi mencari
perhatian ke jenengan, ke teman-temannya. Oke. Kemudian Ibu lanjut. Konsep inti yang keempat yaitu keyakinan kelas. Sebelum berlanjut ke keyakinan kelas, monggo Bu, semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Sudah kenal semua ya teman-temannya ya? Oke, membuat lingkaran Bu. Buat lingkaran yuk. Nah, berarti sudah tidak ikut main. Ya, yang kalah duduk tidak ikut main lagi. Siap? Siap. Oke. Bu Iva, tur. Oke, silakan Mega. Bu Iva orang berdiri, Bu Iva kecil silakan Mega. Duduk. Oke, yuk konsentrasi. Bukannya di tengah, oke. Bu Ana, tur. Aja guyu kan Lanjut. Siap. Bu Siva, tur. Silakan duduk Bu Eni. Ya, lanjut. Bu Nita, tur. Bareng, oke, bareng. Lanjut. Ya. Bu Lester. Bu Eva lega berarti. Ya. Siap. Sugati, tur. Bu Siva. Silakan duduk. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh, ya, Bapak Bugatti. Oke. Bu Nina, tur. Bebas, silakan duduk. Bu Ana, tur. Silakan duduk. 3, 4, yuk. Oke. Bu Nina, tur. Silakan tinggal. Ya, 1, 2, 3, yuk. Siap? Satu, dua, tiga, beratur. Ya, ya. Ya, siapa? Wina. Oke, silakan dulu. Terima kasih Ibu-ibu. Oke. Ya. Kita ice breaking sebentar biar tertawa ya.
nggak ngantuk. Kesenangan yaitu dengan tertawa. Oke, kita lanjut ya. Keyakinan kelas. Nah, apa perbedaan tata tertib dan keyakinan kelas? Sinten sing mau memberi pendapat? Apa itu tata tertib? Apa itu keyakinan kelas? Berbeda apa sama, Bu? Tata tertib dan keyakinan kelas itu? Berbeda. Ya, Kalau betul. tata tertib biasanya berkenaan dengan aturan dan ada sanksi-sanksi atau apapun itu konsekuensi. Betul. Kalau keyakinan kelas dengan apa ya, dari beban diri, pandangan dari pandangan. Oke. Alhamdulillah sudah mau berpendapat. Iya, Bu. Kalau tata tertib itu aturan yang harus, ya toh, Bu? Harus kita patuhi. Karena apa? Karena ada sanksinya atau ada hukumannya. Dan juga siapakah yang membuat tata tertib? Kesepakatan bersama. Tata tertib yang membuat atasan atau kepala sekolah dengan biasanya dengan gurunya, ya Bu ya. Nah, kalau kesepakatan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, ras, ataupun agama. Nah, keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan seluruh peserta didik yang berisikan nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi, Bu, keyakinan kelas itu hasil kesepakatan antara guru kelas dan juga anak-anak atau peserta didik kita. Terus dibuat dalam pernyataan yang positif. Kalau tata tertib kan harus datang jam 7. Oke. Nah, kalau kesepakatan kelas itu bisa dengan kata positif. Datang tepat waktu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kemudian Ibu, kalau tata tertib atau aturan itu berarti memaksa kita untuk mematuhi supaya ya terhindar dari ancaman atau sanksi, hukuman atau sanksi tadi. Nah, tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu, kalau kita sudah yakin, oh Dek Wingi kemarin sudah kita buat keyakinan kelas itu yang pertama berkata baik. Ya, berarti anak-anak itu nanti kalau ada yang matur kotor atau ngomong bicara kotor, kita tinggal yang guru, kita tinggal guru. Ayo, bagaimana keyakinan kelas kita kemarin? Pasti anak-anak mesti jawab, oh iya, tidak boleh berkata kotor. Seperti itu. Kalau ada lagi anak-anak yang mengejek atau mengolok-olok temannya, oh iso gawe sepatu dhewe, gak iso gawe sepatu dhewe. Nah, kita yang mendengar tinggal tanya, Mas, kemarin keyakinan kelas kita bagaimana? Boleh kan mengolok-olok temannya? Tidak. Terus keyakinan kelas kita apa? Saling menghormati. Nah, tinggal kita setiap hari kita ingatkan. Kita kalau anak TK, ya, kalau anak TK itu kita ingatkan. Terus kalau memang sudah ada tulisannya ya kita bacakan. Oke. Jadi Ibu, semua warga
atau kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas supaya mereka juga bertanggung jawab atas keyakinannya tadi. Kalau keyakinan kelas itu sudah dipercaya dan yakin di dalam hati, insya Allah untuk anak-anak yang masih kecil yang notabene adalah masih kita tuntun, masih kita arahkan, pasti nanti akan melekat dalam hatinya, aku gak boleh ngomong gini. Berarti keyakinan kelasnya di sekolahan begini, seperti itu. Pasti anak-anak pasti memikirkan. Oke. Terus kalau mau matur lagi, mau ngomong atau mengolok-olokkan temannya lagi, nanti mikir lagi. Oh iya, kok pasti ditanya sama Bu Endang, ditanya sama Bu Ana, keyakinan kelas. Nah, itulah keyakinan kelas itu berbeda sekali dengan aturan atau tata tertib. Nah, ada konsep inti yang kelima adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu yang mempunyai siapa, Bu? Guru apa peserta didik? Guru. Okay. 5 posisi kontrol itu yang mempunyai adalah seorang guru. Nah, posisi kontrol itu yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, kalau ada anak yang berbuat salah, di posisi manakah panjenengan ibu-ibu? Di posisi kontrol penghukum, atau membuat merasa bersalah, atau posisi sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai teman. Kalau ada anak yang datang terlambat, masuk kelas, kalau posisi sebagai penghukum dulu coba. Kalau sebagai penghukum, jenengan bagaimana bersikapnya? Iya, betul. Kamu telat masuk kelas, berdiri depan kelas sampai angkat kaki, pegang telinga. Nah, sudah pernah mengalaminya, Bu? Belum. Alhamdulillah. Tidak, nih. Seorang guru diusahakan tidak menjadi posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian, kalau pembuat merasa bersalah, bagaimana? Kalau dia merasa bersalah tidak akan diulang lagi. Kalau dia merasa bersalah tidak akan diulangi lagi. Besok akan menjadi yang lebih baik. Nah, kata-katanya contohnya seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi terus kemudian anak merasa salah. Iya, anak terus merasa bersalah. Kalau sebagai teman, bagaimana? Kalau sebagai teman? Ya udah, nggak apa-apa. Besok jangan diulangi ya. Oke, itu sebagai teman. Biasanya kalau seorang guru itu lebih banyak yang memposisikan di posisi sebagai teman. Ayo dong, besok jangan terlambat lagi ya. Ya udah, nggak apa-apa. Hari ini terlambat. Iya, Bu? Iya, itu posisi sebagai teman.
Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Besok pagi kamu harus datang lebih pagi ya. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai seorang manajer, bagaimana? Iya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi, di guru sebagai posisi sebagai manajer itu, anak diajak untuk mencari solusinya lagi, mencari solusinya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu ingin kamu perbaiki. Jadi anak nanti dia terus berpikir, oh iya, aku berarti besok harus datang lebih pagi lagi. Oh iya, aku terlambat karena semalam aku bergadang. Jadi aku supaya tidak terlambat, besok bangunnya juga pagi, jadi aku tidak boleh bergadang. Kalau nggak gitu, aku matur sama ibu, besok saya minta dibangunkan lebih pagi. Seperti itu. Nah, dari 5 posisi kontrol seorang guru yang paling baik dan disarankan atau dianjurkan, itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Iya, jadi tidak menghukum peserta didik, tidak membuat merasa bersalah peserta didiknya, ya. Terus juga kalau di posisi teman, kadang-kadang mungkin diperlukan ya Bu ya, mungkin diperlukan. Tapi selagi bisa diusahakan adalah posisi sebagai manajer, ya. Kalau penghukum kita hindari karena posisi kontrol sebagai penghukum itu nanti membuat anak semakin gak kapok, tapi tambah semakin mungkin menjadi mungkin bisa juga menjadi dendam. Kalau merasa bersalah, nanti anak akan merasa salah terus. Kapan dia akan bisa berpikir, aku nak salah berarti aku harus memperbaiki. Seperti itu, Bu. Kemudian insya Allah yang terakhir, ada pertanyaan, Bu. Posisi kontrol apakah saya? Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kalau menurut panjenengan, Bu, di posisi kontrol manakah ada pernyataan gurunya matur? Pasti selalu yang terakhir selesainya. Berarti itu seorang guru di posisi kontrol apa? Selalu yang terakhir selesai. Manajer. Penghukum. Iya, penghukum. Kemudian di posisi kontrol apakah saya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer, betul. Nah, satu lagi, posisi kontrol apakah saya? Sanksi atau konsekuensinya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Iya, hebat, alhamdulillah. Oke, yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini, adalah suatu proses dialog yang dijalani oleh guru
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, biasanya segitiga restitusi ini kita gunakan di saat anak membuat atau berbuat kesalahan. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses kewajaran. Iya, wajar kalau berbuat salah. Ya, nih, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah berbuat salah. Nah, itu kata-kata yang ada di menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini Bu, untuk memvalidasi tindakan yang salah ada contoh kata-kata. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Jadi kita memvalidasi, kita bertanya alasan anak kenapa berbuat seperti itu. Itu nggih Bu. Terus ada lagi, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Mungkin kamu memukulnya, atau mungkin kamu menggebrak meja. Nah, itu memvalidasi tindakan salah, tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, nah, karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, sehingga di tahapan segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik, berarti memotivasi dari dalam dirinya sendiri. Apa contoh kata-katanya? Apa keyakinan kelas kita? Kalau ada anak yang berbuat salah ya Bu. Kemarin ini sebenarnya ada ininya ya Bu. Ada apa namanya itu? Ada contoh. Kemarin sewaktu tugas kita sebagai calon guru penggerak itu membuat demonstrasi kontekstual, kita ditugaskan untuk membuat studi kasus, membuat studi kasus. Nah, di sini ada contohnya kemarin studi kasus saya. Nah, ini ada Dea, peserta didik saya, itu namanya Dea. Nah, ada peserta didik saya yang bernama Dea. Ini skenario Bu, membuat skenario kemarin Nah, ini dia. Saya buat skenarionya adalah Dea itu sedang bermain boneka bersama dengan Evika. Tiba-tiba Dea itu merebut boneka yang dipegang Evika, boneka Pikachu itu. Nah, kemudian Evika bertanya, melaporkan ke saya, Bu Endang, boneka saya Pikachu direbut sama Dea. Nah, kemudian saya menerapkan
segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya tanya, Mbak Dia, apa yang Mbak Dia lakukan sewaktu tadi bermain bersama Evika? Dia menjawab, aku merebut boneka Pikachu. Apa alasan Mbak Dia merebut boneka Pikachu yang dipegang Evika? Karena boneka Pikachu-nya imut. Nah, gambarannya saja. Nah, ini menanyakan keyakinan, Bu. Ya, kesepakatan atau keyakinan. Menanyakan keyakinan di tahapan segitiga restitusi yang terakhir. Ini dia menjawab sendiri, Bu. Tidak saya buat skenario-nya. Saya membuat skenario-nya cuma merebut boneka itu aja. Untuk jawaban itu dia sendiri yang menjawab dia sendiri. Ya, ini dia itu anak yang saya beli benar-benar pinter dia. Ya. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan tadi? Meminta maaf, begitu. Ini kembali, Bu. Ini kembali. Nah, ini Bu, contohnya ya segitiga restitusi. Alhamdulillah, sampun selesai. Ini juga ada contoh ini ya, Bu. Ada contoh video ini, Bu. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru, memposisikan diri. Ada posisi kontrol, ada posisi kontrol itu ada posisi penghukum. Ini contoh untuk posisi penghukum, Bu. Nah, ini kata-katanya kan seakan-akan menjadis anak ya, Bu ya. Kata-katanya menjadis anak. Nah, sana keliling basket 2 kali putaran. Nah, berarti itu posisi sebagai penghukum. Nah, ini berarti posisi kontrol sebagai berbuat merasa bersalah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Sampun sudah selesai. Sudah berdiskusi. Alhamdulillah. Amin.
saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepala sekolah, guru yang sudah dengan senang hatinya dan kerelaan hatinya meluangkan waktu untuk menghadiri undangan saya, yaitu diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 gitu. Nggih. Berarti kalau kita menghadiri penghargaan pada anak itu duduk gimana? Begini Bu, untuk memberi reward atau penghargaan ya memang karena dulu sudah jalan ya Bu ya, tapi itu banyak sekali akibatnya. Salah satunya itu merusak hubungan. Nah, dari sedikit demi sedikit penghargaan atau reward itu dihapus atau dihilangkan sedikit demi sedikit. Diganti dengan apa? Diganti dengan motivasi. Okay. Dari motivasi. Nah, jenengan kan punya keyakinan kelas. Nah, selain motivasi, tunjukkan aja keyakinan kelas. Tunjukkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu kan ada tuh Bu. Seumpama ada permasalahan anak yang berkata kotor. Nah, terus ada anak yang selalu matur baik, gitu nggih. Lah jenengan bisa, loh, anak lo jempol, maturnya baik-baik, maturnya sopan kan gitu ya Bu. Nah, itu diganti dengan tadi ada keyakinan kelas. Berarti, ayo, Mbak Tri, kayak apa tadi matur kurang bagus, keyakinan kelas kita apa? Seperti itu. Jadi kalau ke Bu Ananya dia apa? Jangan maringi jempol atau ribet, enggak usah. Mbak Tri, kayak Mbak Ana itu kita sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak berkata kotor. Pikiran ini, aku kok dibanding Insya Allah enggak Bu, karena kita berpatokan kepada keyakinan kelas. Maka itu sebelum melangkah kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas dulu itu kita buat bersama-sama dengan anak-anak gitu. Nah, jenengan kalau membuat keyakinan kelas, kata-katanya enggak usah panjang-panjang. Oh iya, insya Allah. Oke. Seumpama gini, saling menghormati. Nah, anak-anak lo belum tahu saling menghormati. Nah, jenengan membuat reng-rengan sendiri, buat jenengan sendiri. Oke. Di situ di keyakinan kelas ada saling menghormati. Nah, yang termasuk saling menghormati tadi, ya, yang termasuk saling menghormati tadi apa saja? Ya, anak-anak tadi kan matur. Tidak boleh berkata kotor. Nah, terus gak boleh ngolok-ngolok, gak boleh ngejek. Nah, itu kita simpulkan saling menghormati. Jadi tengkar atau ngolok-ngolok konco nih. Nah, ayo keyakinan kelas kita apa? Kalau memahamkan ke anak-anak keyakinan kelas gitu ya. Iya, keyakinan kelas. Nanti awal pertama jenengan matur, kita buat kesepakatan kelas bersama-sama sehingga nanti kita meyakini itu harus kita laksanakan bersama-sama. Tolong dihindari kata harus. Oke, kita laksanakan bersama-sama seperti itu. Kalau ada lomba, boleh dikasih penghargaan. Kalau dalam waktu tertentu boleh Bu, karena kan mereka sudah berusaha untuk mengikuti kompetisi, kita beri penghargaan atau hadiah itu boleh. Oke. Sama Bu, seumpama kalau kita di sekolahan, di pembelajaran, terutama pembelajaran, kita tidak boleh, kita diusahakan tidak menjadi
posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi kalau kita di posisi di tempat seumpama seperti kepramukaan, ya kepramukaan kan berkaitan dengan fisik, gitu. Nah itu bisa kita serahkan untuk posisi penghukum, tapi ya harus ini tadi Bu, itu tempatnya di mana, kita dalam kegiatan apa. Kalau kegiatannya memang kita di seperti pramuka itu kan memang fisik ya Bu ya, yang digembleng kan fisik. Nah fisik itu bisa di posisi penghukum. Tapi kalau di pembelajaran ya tidak bisa, tidak boleh. Sampun Bu, ada pertanyaan lagi? Iya betul. Saya juga Bolas tadi sudah bertanya sama saya, teman-teman rekan TK, rekan guru TK, kepala sudah support banget sama saya. Saya juga pengen Bolas memberikan 1-2 kata untuk kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang saya laksanakan hari ini. Monggo Bolas. 1-2 kata. Berdiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sudah mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif di TK Putra Bangsawan Jayeng, Kabupaten Nganjuk, yaitu CGP Angkatan 9 Bu Endang Parti Patona. Alhamdulillah dengan adanya ini saya banyak lagi mendapat ilmu untuk mendidik anak-anak ke depannya. Yang dulu biasanya salah kaprah, sekarang sudah bisa dinalar ke depan bahwa ribet atau penghargaan itu tidak harus diberikan pada anak yang baik atau anak yang memiliki hukuman, atau kadang-kadang kita seorang guru memberi hukuman kepada anak-anak. Dengan adanya seminar ini ilmu saya bertambah dan semoga teman-teman semuanya ke depannya lebih baik lagi dalam mendidik dan membimbing putra-putri bangsa kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dalam aksi nyata diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9, yaitu saya sendiri Endang Parti Patona. Bila ada salah kata, ada tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan sedaya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat jalan. Semoga nanti sampai rumah, sampai tujuan selamat, tidak ada aral melintang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.